Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fathul Mu'in bab puasa. Jadi mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa akmaluha, dan paling sempurnanya apa? An-niyati. Ini masih tentang niat soalnya nih kan. Sebelumnya itu wajib-wajibnya niat itu kan, pertama itu niat. Wajib-wajibnya puasa itu kan niat. Nah ini wa akmaluha, dan sesempurnanya niat yaitu gini, nawaitu shauma ghadin an ada fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi Ramadan itu kalau bersambung dengan hadhihi sanati itu dia jar atau kasrah. Tetapi kalau sampai an ada fardhi Ramadan saja, maka berarti Ramadan ya dia. Biljari, dan ada keterangannya kan, biljari itu dengan dibaca jar li idhafatihi, karena idhafah, karena bersambungnya Ramadan dengan hadhihi, lima ba'dahu, bagi sesuatu setelahnya. Hadhihi sanati, maksudnya hadhihi sanati lillahi ta'ala, dasihhatin niyati, karena sah niatnya itu hina idzin, ketika itu, ittifaqan, yaitu secara ittifaq. Wa bahasa al-Azra'i, dan membahas oleh Imam Azra'i annahu, bahwasanya Imam Azra'i itu law kana alaihi mislul adai, jika ada orang yang berpuasa itu mislul adai, ada semisal puasa ada puasanya yang sama dengan ada yang sekarang ini, tetapi dia qada tahun kemarin puasanya, ka qada Ramadan ini kan, seperti qadanya bulan Ramadan qablahu, sebelumnya, berarti kan tahun kemarin. Lazimahu ta'arudu lil adai, maka wajib menyebutkan bagi orang yang berpuasa ada itu, wajib baginya ta'yinus sanati, yaitu wajib menta'yinkan tahunnya. Nah inilah kenapa ditulis hadhihi sanah, kenapa penting diucapkan tahun ini, karena nanti ini ada kodoknya kan yang tahun kemarin. Atau untuk mentakyinkan tahunnya. Jadi kalau ada nanti, soalnya ada ulama-ulama yang memberatkan pengucapan tahun, dan ada pula yang tidak, yang penting satu jenis, berarti tidak perlu ditakyinkan. Jadi ada beberapa pendapat lah gitu. Wa yafturu, dan batalah puasanya amidan, dan batalah puasanya orang yang sengaja, amidun. La nasin, bukan orang yang lupa, lisami, bagi puasa. Jadi kalau ada orang yang lupa, maka tidak batal puasanya. Wa in katsura minhu nahwu jima'in, sekalipun banyak darinya orang yang lupa itu, semisal jima, wa aklin, dan banyak makan. Walaupun dia berkali-kali jima tetapi dia lupa, maka tidak batal. Wa aklin, dan banyak makan juga, kalau dia lupa itu maka dia tidak batal. Akan tetapi ada konsekuensi lainnya. Kalau dia jima, ada puasanya tidak batal, tetapi ada yang lebih berat yang menunggu. Nah kalau hanya sekedar makan tidak ada. Alimun, atap kepada amidun, la jahilun, bukan orang yang jahil. Bi annama, dengan sekira bahwasanya sesuatu yang melakukan itu akan
eh, bi annama taghatahu, dengan sekira melakukan orang yang berpuasa itu apa mufattirun, akan sesuatu oleh mufattirun itu membatalkan. Jadi dia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan. Dia kan tidak tahu, tetapi terus melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Kenapa? Ada sebabnya, liqarbi islami, karena baru masuk Islam. Jadi ada orang-orang yang baru masuk Islam, dia belum mempunyai ilmu tentang apa yang membatalkan puasa, maka dia itu dinamakan jahil, dia tidak mengetahui. Au nasy'ihi, atau kehidupannya ia, orang yang jahil itu, bibadiatin, pada daerah yang terpelosok, baidatin, sudah terpelosok jauh lagi, aman, dari orang-orang yang ya'rifu dzalika, mengetahui hukum-hukum yang demikian. Nah, jadi orang-orang yang baru masuk Islam, dia tergolong orang-orang yang jahil karena belum belajar, belum sempat belajar. Akan tetapi kalau kita di tempat kita ada banyak ulama, maka ini tidak ada alasan. Apalagi dia itu tinggal di kota lah gitu. Nah, berbeda kalau dia itu tinggal di pelosok, tidak ada ulama, tidak ada yang dapat mengajarkannya, tidak ada yang bisa ditanya lah gitu. Mukhtarun, atap kepada amidun, orang yang normal, orang yang bisa memilih lah gitu. La mukrahun, bukan orang yang terpaksa. Lam yahsul minhu, tidak hasil daripadanya orang yang terpaksa itu qasdun, akan satu tujuan, wala fikrun, bukan tidak mempunyai satu konsentrasi di dalam berpuasa lah, atau tidak berpikir lah, wala talazadun, dan tidak pula berlezat-lezat. Orang yang terpaksa itu ya tidak bisa, boleh tidak berpuasa lah gitu. Seperti kita diculik lah gitu kan. Puasa itu bisa batal bijima'in, dengan sebab jima', wa illam yunzil, sekalipun tidak ada ya keluar, wa illam yunzil, sekalipun dia orang itu tidak keluar maninya, wastimna'un, dan wastimna'in, atap kepada jima'in. Dan batal puasa itu dengan sebab istimna', onani, walau biadihi, walau menggunakan dengan tangannya, atau biadi halilatihi, atau menggunakan tangan orang lain atau istrinya. Wabilamsin, dan batal juga dengan sebab menyentuh lima bagi sesuatu yang kudu, yang batal lamsu oleh menyentuhnya itu. Apa yang bisa disentuh dan bisa membatalkannya itu, hati-hatilah bila hailin, dengan tanpa penghalang. Nanti ada orang yang orang yang suka ngejok, orang yang kurang lah gitu. Dia itu kan, dasar kita bahas sudah itu. La biqubulatin, tidak batal puasa itu dengan sebab mencium. Wabamin, dan tidak batal juga dengan sebab berkumpul, limraatin, bagi para wanita. Maksudnya tidak berkumpul laki-laki bagi satu orang wanita. Bihailin, dengan ada penghalang, aima'ahu, atau ada bersamanya penghalang. Tidak batal puasanya, hanya mencium. Wa in takarrarata, sekalipun ada berulang-ulang keduanya mencium dan berkumpul itu. Bisyawatin, dengan terbawanya syahwat lah gitu, dengan memunculkan syahwat. Maka tidak batal. Au kanal hailu, atau ada ianya itu ada penghalang, raqiqan, yang tipis. Falau dhamma imra'atan, maka jika seseorang itu berkumpul dengan seorang perempuan, au qabbalaha, atau orang laki-laki itu mencium ia akan perempuan, bila mulamasat badanin, dengan tanpa bersentuhannya badan, bal bihailin, akan tetapi menggunakan satu penghalang, bainahuma, di antara keduanya laki-laki dan perempuan, fa anzala, maka ia keluar maninya, lam yaftir, atau lam
lam yaftur, maka tidak batal puasanya atau tidak membatalkan puasanya. Bisa baca bisa yuftiru, bisa yafturu. Nah, jika ada orang perempuan itu berkumpul dengan laki-laki, laki-laki berkumpul dengan perempuan, tetapi ada penghalangnya, nah, meskipun dia keluar mani nanti itu tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Lintifa ilmu basyarati, karena ternapi, karena tidak adalah bersentuhan secara langsung. Kalau ihtilami, sebagaimana orang yang bermimpi. Kan kalau orang bermimpi itu dia keluar mani tanpa bersentuhan. Nah, dikiaskan dengan itu. Wal inzalu, dan bermula keluarnya mani itu binazrin, dengan sebab melihat, wa fikrin, dan sebab berhayal. Walaupun lamis mahraman, walaupun ada yang menyentuh seorang yang mahram. Au sya'ram ra'atin, atau yang menyentuh rambutnya seorang perempuan. Fa anzala, maka ia keluar maninya, lam yaftur, maka tidaklah batal puasanya, li'adamil naqdi bihi, karena ketiadaan batalnya wudu bihi, dengan yang menyentuh. Nah, kan menyentuh mahram kita itu tidak batal wudu kita. Dan keluar mani dengan hanya memandang itu kan tidak batal juga, kita kan tidak menyentuhnya. Tetapi ini ada konsekuensinya yang lain. Wala yafturu, dan tidaklah batal puasa itu bi khuruji madhiyin, dengan, atau wala yuftiru, dan tidaklah membatalkan puasa itu dengan sebab keluarnya madhiyin. Khilafan, berbeda, lil Malikiyah, itu pendapatnya ulama-ulama Maliki. Dan sebatal juga puasa itu dengan sebab ya benar, wastisqa'atin. Dan batal juga puasa itu dengan sebab mengeluarkannya muntah dengan sengaja, ai istida'iqain. Istida ini menjelaskan istiqa'atin. Dan sengaja yang membatalkan puasa itu dengan sebab muntah itu muntah yang disengaja. Jadi kalau tidak disengaja maka tidak mengapa. Wa illam ya'ud minhu syai'un, sekalipun tidak ada yang kembali ke perutnya itu oleh muntah, syai'un, oleh sesuatu. Dan sekalipun tidak kembali muntah itu minhu, daripadanya perut, syai'un, oleh sesuatu, lijawfihi, kepada rongganya, mungkin perutnya di sini tetapi rongganya lagi, bi an taqayya mungkisan, dengan sekira bahwasanya ia bermuntah dengan menjungking ataupun dengan menunduk. Jadi ada orang-orang yang kalau dia tahu dirinya menjungking ataupun menjongkok itu dia akan cepat muntah. Nah, berarti kan dia sengaja gitu. Atau kembali ianya muntah itu bi ghairi ikhtiyari, dengan tanpa usahanya, dengan tanpa dia masuk sendirilah, dia tidak kuasa, muntahnya itu masuk dengan sendirinya, bukan dengan menelannya. Fahuwa muftirun, maka ia juga membatalkan. Mufattirun dia. Fahuwa muffattirun ini, maka ianya muntah itu membatalkan puasa ini dengan sebab ainnya. Jadi puasanya itu batal dengan sebab muntahnya itu ya karena disengaja, bukan batal karena masuk ke perutnya. Amma idza ghalabahu, apabila muntah itu mengalahkannya, jadi dia masuk sendiri muntahnya itu, walam ya'ud minhu, dan tidak kembali minhu, dan tidaklah kembali masuk minhu, daripada muntah itu, aw min riqihi, ataupun daripada liurnya al-mutanajjisi, yang sudah terkena najis, bihi, dengannya muntah, syai'un, oleh sesuatu, ila jafi, kepada kerongkongannya, ba'da usulihi, setelah sampainya muntah itu, li hadis zahiri, bagi batasan zahir. Jadi di dalam mulut itu ada batasan zahir, nanti ada penjelasannya di bawah sampai mana muntah itu ataupun liur itu masuk, ataupun nanti ada nukhamah, dahak itu bisa melewati dan masuk, ada batasan-batasannya. Ada bi ghairi ikhtiyari, atau kembali ia itu muntah dengan tanpa usahanya, fala yuftiru bihi, maka tidak membatalkan dengannya.
Kenapa lil khabari? Karena ada satu hadis as-sahih yang sahih bidzalika dengan yang demikian. Ada yang masuk dia tuh muntah dengan tidak sengaja, tetapi karena sudah tidak sengaja dia tuh memang apalah gitu sakit atau gimana, dia muntah ya keluar muntahnya itu tidak membatalkan puasanya. Nah karena ada yang keluar tetapi kita tidak kuasa kalau ada yang muntah yang masuk gitu kan, berarti itu tidak mengapa. Contohnya juga ketika berkumur-kumur wudhu. Ketika kita berkumur-kumur wudhu itu pasti ada sisa yang masuk di mulut kita walaupun kita lepehkan airnya itu. Nah itu tidak mengapa. La biqal' inukhamatin, tidak batal puasa itu dengan sebab mencabut atau qala itu mencabut dahak dari dalam perut ke keluar, maksudnya minal batini daripada perut, atau dimagi daripada kepala atau dari kepala. Ini saya tidak mengerti ini dimagi ini kenapa dahak itu bisa keluar dari kepala. Bagi yang tahu mungkin bisa berkomentar kenapa dahak itu bisa keluar. Kan kalau dari perut ya kita tahu bahwa dahak itu memang berasal dari perut, tetapi kenapa dimag di sini kepala? Ila zahiri, kepada zahirnya, kepada tempat yang zahir. Fala yafturu, atau mungkin ini nukhamah ini bukan dahak secara khusus, ataupun cairan yang agak kental yang keluar dari telinga, mungkin telinga dari hidung, kalau dari kepala mana dia keluarnya. Maka fala yafturu, maka tidak membatalkan bihi dengannya yang keluar. In lafazah, apabila melepehkannya nukhamah dah litakarruril hajat ilahi, karena berulang-ulang butuh kepada mengeluarkannya. Amalau ibtalah, adapun jika ia menelannya dah itu ma'al qudrati, bersama ia mampu ala lafziha, atas melepehkannya dah itu, ba'da wusuliha, setelah sampainya dah itu li hadil zahiri, bagi batasan yang zahir, wa huwa, dan dia batasannya ini kan penjelasan anunya itu batasan zahir itu. Wahwa, dan dia batasan zahir itu makhrajul ha'il muhammalati, yaitu tempat keluarnya huruf ha yang tidak bertitik. Fayuftiru, maka qat'an, maka batalah puasa itu secara pasti. Nah ini pendapatnya beliau. Ini kalau ada dahak itu keluar dari, sudah sampai melewati tempat keluarnya huruf H itu, lalu kita telan, maka itu membatalkan. Ini dahak ya, mungkin berbeda dengan liur. Walau dakhalat dzubabatun, dan jika ada masuk seekor lalat jawfahu, kepada rongganya, aftara, maka batalah puasanya. Batal puasanya bi ikhrajiha, dengan sebab mengeluarkannya. Maaf tadi ada salah. Amma walau dakhalat dzubabatun jawfahu aftara bi ikhrajiha, ini bacaan yang pas, bi ikhrajiha mutlaqan. Nah, jika masuk oleh lalat dengan kepada kerongkongannya, maka batalah puasanya itu dengan sebab mengeluarkannya lalat itu secara mutlak. Maka jika ada masuk lalat itu sendirinya tidak dimasukkan, kalau kita masukkan berarti kan kita memakan. Ini dia masuk sendiri, mungkin karena dikira tempat sampah mungkin kan, jadi dia masuk tertelan jadinya. Maka kalau dia masuk ya udah biarkan saja. Tetapi kalau kita keluarkan, maka itu yang bisa membatalkan puasa kita. Udah pengajian ini. Semoga suara saya terdengar. Nanti kalau tidak terdengar, nanti saya ulang tadi ini. Secara mutlak, kalau kita keluarkan lalat itu secara mutlak dia batal. Wajazalahu, dan bolehlah baginya, walau dakhalat zubabatun, dan jika masuk seekor lalat jawfahu, kepada rongganya orang berpuasa, berarti maksudnya nih ini mulutnya, ini rongga mulutnya, aftara bi ikhrajiha, maka batallah dengan sebab mengeluarkannya lalat itu. Jadi kalau ada lalat atau nyamuk masuk ke dalam mulut secara sendirinya, mu'ananya ini dia masuk sendiri, mungkin dikira tempat tinggalnya karena bau mungkin kan. Jadi lalat itu masuk. Nah kalau kita keluarkan dari mulut, maka batallah puasa. Jadi kalau dia masuk ya lebih baik lepas saja sudah.
Nah, akan tetapi kalau berbahaya ya harus dikeluarkan. Wa bi ikhrajihi mutlaqan, dan haram batalah puasanya itu dengan sebab mengeluarkannya mutlaqan, itu secara mutlak. Jadi dianggap lalat itu sebagai muntahan lah gitu. Kalau dia sudah masuk dengan sendirinya ya sudah gitu. Nah, tapi kalau kita keluarkan dengan sengaja maka itu bermasalah. Wajazalahu, dan boleh baginya siapa orang yang berpuasa itu yang kemasukan lalat darahu apabila membahayakan akan orang yang berpuasa itu baqauha, akan tetapnya binatang yang masuk itu, ma'al qadha, berserta mengkodanya. Jadi kalau kita keluarkan karena berbahaya ya tetap sah puasa kita. Kalau kita keluarkan karena berbahaya, tetapi ma'al qada, beserta kita qada. Selepas puasa nanti kita, selepas Ramadan nanti kita akan qada. Kama afta bihi syekhuna, sebagaimana berfatwa oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yuftiru dan membatalkan juga biddukhuli ainin, dengan masuknya satu benda. Wa in qallat ila ma yusamma ma yusamma jafan, sekalipun sedikit benda itu masuk ila ma yusamma jafan, kepada sesuatu yang disebut dengan rongga. Apa itu rongga? Ai jaufa man marra, yaitu rongganya orang yang sudah disebutkan. Kabatini udunin, seperti bagian dalam telinga. Wa ihlilin, dan seumpama, dan seperti ihlil. Apa ihlil ya? Urat saluran kencing lah. Apa bahasanya? Wahwa, dan dia ihlil itu makhraju baulin, tempat keluarnya kencing. Apa ya? Kalau ureter itu di dalam mana dia? Kayaknya di dalam ginjal kita itu. Kita artikan dengan urat saja. Urat. Walabnin, dan tempat keluarnya susu. Oh, berarti ini. Wa ilam yujawis al-hasyafatu, dan tidak melewati akan oleh hasyafah au halmah, puting. Berarti ini ihlil ini bisa jadi urat yang ada pada kemaluannya laki-laki, kencingnya itu saluran kencing, dan saluran kencing laki-laki yang selama tidak melewati oleh hasyafah. Hasyafah itu helmnya lah gitu. Helmnya si Joni. Awil halmah, ataupun puting. Meskipun tidak melewati puting. Jadi di sini ini urat saluran kecil yang ada di puting wanita, yang keluar darinya itu susu. Nah, jadi yang kecil-kecil itu namanya ihlil berarti. Apa istilahnya ya? Wa wusulu usba'il mustanjihi, dan sampainya jari-jari orang yang beristinja ila wara'a ma wa wusulu usba'il mustanji, dan sampainya jari-jari orang yang beristinja itu ila wara'a. Wara'a ini mabni kan? Ila wara'a, kecuali mungkin ini dia berubah dengan bertemu dengan ya mutakalim wara'i, jadi kan. Tapi ila wara'a ma yazuru, sampai kepada belakangnya sesuatu yang tampak min farjiha, di padatnya perempuan. Inda julusiha ala qadamiha, ketika duduknya perempuan atas dua kakinya. Ini jongkok maksudnya. Nah, kalau ada wanita jongkok, kan ada yang kelihatan nanti. Yang kelihatan itu, nah kalau air sampai
ke tempat yang kita lihat itu tangannya, maka itu berbahaya tuh. Itu dapat membatalkan puasa. Mufattirun itu membatalkan. Nah, ini kan mufattirun ini. Ulang, wa wusulul dan sampainya jari-jari tangan orang yang beristinja sampai kepada belakang sesuatu yang nampak min farjiha dari dari paratnya perempuan inda julusiha ketika duduknya ya ala qadamaiha. Mufattirun itu membatalkan. Ketika duduk jongkok ada kan yang kelihatan. Nah, ketika membersihkan, nah sampai jari-jari kita terlalu dalam, jari-jari perempuan itu maka membatalkan. Wa kadza wasulu ba'dil wa kadza dan begitu juga wasulu ba'dil anmalati. Apa ini bacanya nih? Unmilah atau af'ila anmilah. Anmilah nih. Dan begitu juga sampainya sebagian ru'usul asabi, ini ujung-ujungnya jari-jari, jadi kepala-kepala jari kita itu ilal masrobati kepada masrobah, tempat saluran air. Ini sebenarnya ini kalau masrobah ini untuk yang belakang. Kalau ihlil itu untuk yang depan, tapi bagi laki-laki. Kaza atlaqahul qadi, sebagaimana yang memutlakkan akannya ini oleh qadi. Wa qayyadahu subki, dan wa qayyadahu as-subki, dan mengkaitkan oleh Imam Subki bima dengan sesuatu. Artinya membatasi oleh Imam Subki bima dengan sesuatu. Idza wasala syai'un minha, apabila sampai sesuatu minha daripadanya, yang sudah disebutkan itu, ilal mahallil mujawwaf minha, yang ke tempat yang berlongga, minha daripadanya yang sudah disebutkan, bi khilafi awalihal muntabak, berbeda dengan depannya yang muntabak, yang tertutup. Kan di awal itu itbaqil ghaimin. Nah, ini ya benar. Beserta dengan berbeda di depannya lubang itu yang tertutup. Jadi kan dubur kita itu ada cincinnya kan. Nah, cincinnya itu ada tukang potongnya itulah gitu. Nah, kalau hanya sampai di sana di awalnya sebelum masuk ke tempat pemotongannya itu, fa innahu la yusamma japan, maka yang demikian depan itu tidak dinamakan dengan rongga. Wa ulhiqa bihi, dan dikelompokkan dengannya rongga itu awalul ihlil, yaitu awal ihlil alladzi yazharu, tampak inda tahrikihi, tampak ketika bergeraknya ia orang laki-laki. Nah, saya kurang paham ini juga. Dan mengelompokkan dengannya itu awal ihlil, berarti depannya depannya lubang ureter pada namanya itu, alladzi, yang ia ihlil itu nampak ketika menggerak-gerakkannya, bal aula, akan tetapi itu yang aula. Qala, berkata waladuhu, anaknya Imam Subki, wa qaulul qadi, dan perkataannya ini, katanya ini kata anaknya ini. Terus dia berucap wa qaulul qadi, dan perkataan qadi al-ihtiyat, yaitu perkataannya tentang ihtiyat, berhati-hati, an yatagawwata bil laili, atas bahwasanya ia buang hajat pada malam hari. Artinya untuk kita berhati-hati ya, kalau kita buang hajat itu ya malam hari. Jadi meskipun sampai jari-jari kita ke dalam itu tidak membatalkan puasa. Jadi itu untuk ihtiyatnya itu kita lebih baik qada hajat itu di malam hari.
Muraduhu yang dikehendaki yaitu an iqa'ahu bahwasanya buang hajatnya orang itu fihi padanya malam itu khairan minhu itu lebih baik daripadanya orang itu fin hari daripada di siang hari. Li'an la yasila agar bahwasanya tidak sampai syai'un oleh sesuatu ila jawfi masrabatihi kepada rongga saluran airnya. La bukan annahu bahwasanya ia orang itu yu'maru diperintahkan bitakhirihi dengan menundanya buang hajat ilal lail sampai ke malam hari. Jadi ini cuma sekedar saran, itu bukan perintah. Li'anna ahadan karena bahwasanya seseorang la yu'mar tidak diperintah bimudarrati fi badanihi. Tidak diperintah seseorang itu dengan membahayakan badannya. Hanya sekedar saran lah. Walau kharajat maq'adatu mabsurin jika keluar isi perutnya yang besar, yang wasir, kan ada wasir namanya atau apa itu? Kalau bahasa sini bolnya itu namanya. Ada keluarkan ketika kita ngedan itu ada yang keluar. Lam yuftur tidak batal atau lam yuftir tidak membatalkan puasa bi'audiha dengan kembalinya beser itu atau bol itu. Wa kadza dan begitu juga in a'adaha jika mengembalikannya orang akannya bolnya itu biusbihi dengan jari-jarinya liddarurihi karena berbahaya ilahi kepadanya orang wa minhu dan dari puasanya gitu yu'khadu maka itu yu'khadu itu bisa diambil lah gitu atau bisa disimpulkan lah. Jadi kalau ya kan itu kita memasukkan bol itu dengan jari-jari kita itu karena terpaksa. Kalau tidak kita masukkan itu malah lebih berbahaya. Jadi tidak mengapa. Kama qala syekhuna sebagaimana mengatakan oleh guru kami annahu ini Ibnu Hajar bahwasanya iya guru kami itu lau iltara kalau berbahaya lidukhulil asabi karena masuknya jari-jari ma'aha bersamanya bol itu ilal batin kepada sampai kepada dalam perutnya itu la yaftur maka tidak batal atau la yuftir. Wa illa dan jika tidak berbahaya berarti jika tidak bolnya itu mungkin ada gimana ini ya. Nah jika tidak berbahaya lah intinya. Jika tidak berbahaya, misalnya tanpa perlu kita masukkan, ini kalau keluar tanpa perlu kita masukkan ataupun ada orang itu sehat kan, tidak ketika buang hajat yang keluar itu yang biasa keluar bol itu tidak ada, maka itu maksudnya wa illa itu. Nah kalau tidak berbahaya, mana dia ini? Wa illa aftara maka jika tidak berbahaya aftara maka batalah biusulil asabi'i ilaihi dengan sampainya jari-jari kepadanya. Wa kharaja bil aini dan keluarlah dari kata-kata al aini keluar dari istilah al ain al asaru yaitu bekas kawusul ta'mi seperti sampainya rasa bizuki gimana ya. Dan keluar dari kata-kata istilah al-ain itu al-asaru yaitu bekas. Kausulit ta'mi seperti sampainya sebuah rasa bizuki dengan satu cicipan, cicip ya bukan sisip. Kita mencicip satu makanan kan. Nah kalau kita mencicip walaupun kita lepehkan pasti tetap ada rasa-rasanya itulah. Sama dengan ketika kita berkumur dengan air, meskipun kita lepehkan ya tetap pasti ada yang tersisa gitu. Tidak bisa bersih. Lanjut. Ila halqihi yang sampai ya rasa itu kepada tenggorokannya orang. Wa kharaja dan keluar dari istilah biman maro dari orang yang dari sesuatu yang sudah terdahulu. Maksudnya ay al-am
al-amidu, al-alimu, al-mukhtaru. Nah, orang yang sengaja, orang yang tahu, orang yang normal, bisa bukan terpaksa. An-nasi yaitu orang yang lupa lisami bagi puasa, wal jahili dan ia lupa, al-ma'dzur dan bodoh yang bisa ditolerir, bitahrimi insali syai'in. Jadi ada orang yang bodoh, ada orang yang tidak tahu dengan haramnya menyampaikan sesuatu ilal batini, sampai kepada ke perutnya. Jadi ini ada orang yang nggak tahu kalau puasa itu, kalau makan sesuatu itu membatalkan. Misalnya ini ada itu orang nggak tahu kalau makan itu membatalkan puasa misalnya. Wabi kaunihi, dan dengan keadaannya muftiran, ia membatalkannya puasanya. Nah, wabi kaunihi muftiran, dan apa namanya, wabi kaunihi, dan keadaannya orang yang lupa itu muftiran itu sudah batal gitu, membatalkan puasa. Ulang ya, biar pas. Wa kharaja, dan keluar dari istilah man marra, dari sesuatu yang sudah lewat. Maksudnya al-amidu, al-alimu, al-mukhtar, orang yang sengaja, orang yang tahu, orang yang sudah, orang yang bisa mempunyai pilihan, atau orang yang normal, yaitu an-nasi, yang ia lupa, lisami bagi puasanya, wal jahili, dan ia bodoh, al-ma'dzur, bodoh yang bisa ditolerir, bitahrimi isali syai'in, dengan haramnya menyampaikan sesuatu ilal batini, sampai kepada perutnya. Wa bikaunihi muftiran, dan keadaannya itu mufattiran, itu bisa membatalkan puasa. Wal mukrahu, dan orang yang terpaksa, fala yafturu atau fala yuftiru, fala yafturu, fala yuftiru, itu bisa saja fala yafturu, maka tidaklah batal puasanya, kullu minhum, semua dari tiap-tiap mereka yang sudah disebutkan itu, bidukhuli aini jawfihi. Nah, jadi ini kan terpaksa, jadi tidak batal semua yang bidukhuli aini jawfihi, dengan masuknya benda di kerongkongannya atau di rongganya. Wa in kasura aklu, walaupun ada banyak orang memakannya, walaupun ada banyak memakannya. Jadi ada orang lupa, dia makannya satu piring full. Nah, setelah dia selesai makan, setelah minum, baru ingat, ini kan enak sekali nih. Itu tidak membatalkan puasa. Walau zanna anna aklahu nasiyan, jika ia bernyangka bahwasanya makannya ia orang puasa itu nasiyan, dalam keadaan lupa, mufatirun itu membatalkan puasa. Fa akala jahilan, maka ia makan dalam keadaan jahil, biwujubil imsaki, dengan wujubnya menahan diri, aftara, maka itu membatalkan puasa. Ini ada orang yang makan, ia sesudah kenyang itu baru ingat bahwasanya ia berpuasa. Nah, karena bahwasanya dia ingat, dikira dirinya itu batal puasanya, maka dia tambah makan lagi karena tidak tahu wajibnya menahan diri daripada berbuka, daripada membatalkannya lagi, daripada makanlah, daripada makan gitu. Aftara, maka batallah puasanya. Dia jahil, dia kira makan karena lupa itu membatalkan. Walau ta'ammada, dan jika sekira ia, jika ada seseorang sengaja fathah famihi, ke mulutnya, fil ma'i, di dalam air, ini maksudnya dia mandi nyelam ini ya, fadakhala jawfahu, maka masuk air itu ke dalam rongganya, au wada'ahu fihi, atau ia meletakkan air di dalam mulutnya, fasabaqahu, dan ia terlanjur meminumnya, aftara, maka batallah puasanya. Ini karena ketika mandi menyelam ketika puasa itu memang makruh. Aw wada'af fihi, atau ia menaruh sesuatu pada mulutnya. Misal ia menaruh kayu misalnya. Ya, apa ya yang bisa masuk ke mulut. Dia menggigit
tutup spidol misal, dia menggigit, menaruh tutup spidol itu di mulutnya. Nah misalnya kan Amadan itu sengaja ia menaruh tutup spidol itu, wabtalahu, dan ia tidak sengaja menelannya, nesyan itu karena ia lupa, fala maksudnya fala ini selesai dia nih. Apabila dia tidak sengaja menelannya atau dia menelannya karena lupa, fala, maka tidak membatalkan puasa. Ini berbeda dengan air tadi itu, berarti berbeda dengan air, kasus air yang ditaruh di dalam mulutnya itu. Wala yuftiru, dan tidak batalah puasa biwusuli syai'in, dengan sampainya sesuatu ila batini qusbati anfin, sampai kepada, dan tidak batal puasa dengan sampainya sesuatu kepada pangkal hidungnya, hatta yatajawaza, hingga ia melewati sesuatu yang masuk itu, hingga ia melewati sampailah gitu kepada muntahal haisyum, yaitu kepada akhir haisyumnya. Haisyum itu paling ujungnya hidung lah. Nah kalau sampai ke sana air, maka batal. Wahwa aqsal anfi. Nah, dan dia adalah haisyum itu sejauh-jauh rongga hidung, itu paling dalamnya sudah. Nah, nanti kita lanjut, wala yuftiru, dan tidaklah batal. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, semoga ada teman-teman yang meluruskannya. Karena walastu ahlan li qiraatil kutub lah, masih belajar soalnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.